Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Muhammad Dafar Ramadan. Dan saya Danu Prakasa. Oke, mungkin di video sebelumnya kami sudah membahas nih tentang serba-serbi pasar dan uang. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang reksadana dan obligasi. Oke, untuk reksadananya akan saya yang menjelaskannya. Dan untuk obligasinya itu akan saya jelaskan. Enjoy the video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana. Jadi, reksadana itu merupakan produk keuangan di mana perorangan atau masyarakat mengumpulkan dananya yang disalurkan melalui perusahaan investasi, kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam jenis obligasi, saham, dan juga pasar uang. Kemudian tipe dari reksadana itu ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua, reksadana pendapat tetap. Kemudian reksadana saham dan reksadana campuran. Kemudian reksadana itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian keuntungan reksadana, pengelolaan secara profesional, itu yang pertama, tidak ada batasan modal minimal atau meminimalisasi risiko. Kemudian yang kedua, kemudahan pencairan atau likuiditas. Yang ketiga, rata-rata lebih tinggi dari inflasi. Kemudian kemudahan investasi, keleluasaan investasi, keringanan biaya, dan juga keringanan pajak. Selanjutnya, nilai atau harga reksadana, di mana sering disebut juga dengan unit penyertaan atau UP, di mana merupakan bukti penyertaan dan kepemilikan investor atas sebagian dari portofolio efek yang dikelola oleh MI, di mana rumusnya dari UP atau unit penyertaan adalah jumlah uang pemesanan 1 dikurang selling fee dibagi dengan NAB per unit, di mana NAB itu merupakan nilai aset bersih atau nilai total aset portofolio yang dikelola. NAB itu rumusnya nilai pasar aset dikurang total kewajiban. Dan NAB per UP atau unit penyertaan itu rumusnya total NAB dibagi dengan jumlah UP yang beredar. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan contoh dari perhitungan unit penyertaan atau UP. Jadi contohnya investor memiliki nih dana 55 juta ingin membeli suatu RDX dengan biaya administrasi 1% dari nilai transaksi. Jika nilai NAB atau nilai aset bersih saat itu per UP yaitu 2.500, maka unit penyertaan atau UP yang diperoleh itu 5 juta dikali dengan 1 dikurang 0,01 dibagi dengan harga UP-nya tadi yaitu 2.500 sama dengan 1.980 UP. Jadi investor memiliki 1.980 UP, ingin menjual RDX dengan biaya administrasi 1% dari nilai transaksi. Dan jika NAB saat ini RDX per UP-nya itu 2.750, maka uang yang akan diperoleh oleh investor sebesar 1.980 UP dikali 2.750. Kemudian dikali 1 dikurang 0,01 sama dengan 5.390.550 rupiah. Maka keuntungannya itu 5.390.550 rupiah dikurang dengan 5 juta. Jadi keuntungannya itu 390.550 rupiah. Atau dalam persen itu 390.550 rupiah dibagi dengan 5 juta dikali 100%. Jadi persentasenya adalah 7,8%. Oke, mungkin selanjutnya ada jenis-jenis transaksi pada reksadana. Yang pertama itu ada pembukaan rekening atau sering disebut juga dengan registration. Kemudian pembelian unit penyertaan atau UP itu subscription, kemudian penjualan kembali UP, redemption, dan yang terakhir pengalihan investasi dari satu jenis reksadana ke reksadana lain atau switching. Oke, mungkin itu penjelasan tentang reksadana. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu obligasi.
Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah negara lain, ataupun perusahaan asing yang dibeli oleh perorangan, masyarakat maupun perusahaan asing melalui manajer investasi ataupun pihak ketiga atau aplikasi. Selanjutnya, pemerintah negara lain dan perusahaan asing wajib membayar bunga kepada manajer investasi ataupun pihak ketiga aplikasi kepada perorangan, masyarakat, dan perusahaan asing. Pihak yang berhak untuk menerbitkan obligasi yaitu yang pertama perusahaan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kedua pemerintah negara lain, dan ketiga perusahaan asing. Alasan menerbitkan obligasi: yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan kita menerbitkan saham. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham, yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Alasan kita membeli obligasi: yang pertama yaitu obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Jenis obligasi segi penerbitan: yang pertama, treasury bond diterbitkan oleh pemerintah seperti oleh Kementerian Keuangan atau oleh BI. Kedua, corporate bond diterbitkan oleh perusahaan. Risiko cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risk default atau risiko gagal bayar. Ketiga, municipal bond, yaitu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Keempat, foreign bond yang diterbitkan oleh negara lain. Risiko dalam foreign currency atau mata uang asing dan risiko gagal bayar dan nilai kurs. Jenis obligasi berdasarkan simpanan: yang pertama, mortgage bond, yaitu diterbitkan dengan jaminan aset real. Kedua, unsecured bond diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi, yaitu memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan. Yang keempat, obligasi dengan warrant saham, yaitu obligasi punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Jenis obligasi yaitu obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, obligasi yang tidak memberikan kupon atau pemegang yang akan mendapatkan keuntungan dari nilai selisih harga pasar dengan harga beli. Kedua, obligasi tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Ketiga, quotable bond, yaitu menerima pelunasan sesuai dengan nilai per sebelum jatuh tempo. Yang keempat yaitu junk bond, memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi namun risikonya juga tinggi. Selanjutnya yaitu yield obligasi. Yield obligasi ini merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga atau kupon obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Mungkin demikian dari saya untuk penjelasan obligasi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami tentang reksadana Dan obligasi, Semoga penjelasan kami tadi bisa dimengerti. dan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.